sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Putu Indrayudi. Saat karir masih berjalan baik, Bapak Putu tiba-tiba mengalami serangan stroke dan ini mengubah hidupnya. Waktu dinyatakan stroke, ya udah ya gimana lagi. Penglihatan saya double, sama bicara sudah cadel. Saya kalau jalan sudah limbung. Dampak dari serangan stroke ini membuat tangan kiri dan kaki kanannya menjadi lemah. Ia mengalami kelemahan anggota tubuh secara menyilang. Kolesterol saya cukup tinggi, tapi nggak tinggi banget. 217. Tekanan darah 140/90. Gula darah normal. Asam urat saya tinggi 9. Lantas, apa penyebab Pak Putu bisa terkena stroke? Dan bagaimana solusi tepatnya? Mari kita simak selengkapnya hanya di Go Healthy. Oke, halo pemirsa, apa kabarnya? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Adila, tentunya nanti bersama Mbak Anita, Mas Yohanes, kami bertiga akan memberikan Anda solusi yang paling tepat untuk kesehatan Anda semua. Pak Putu datang di Go Healthy hari ini, tentunya ada solusi. Bersama Anda di rumah, jangan menyerah, ada solusi di Go Healthy hari ini. Mari kita mulai pemirsa. Pak Putu, selamat datang di Go Healthy, salam sehat ya Pak ya. Salam sehat. Pak Putu, kami mungkin sangat prihatin dengan kondisi Pak Putu ya. Pak Putu, saya yakin tidak gampang melalui semua ini, tapi Pak Putu tidak boleh menyerah, benar ya? Betul. Kita mau membangkitkan semangat Pak Putu, memberikan solusi. Bapak lagi sibuk apa akhir-akhir ini Pak? Sekarang saya sibuk latihan untuk memulihkan kondisi. Seperti apa tuh Pak? Latihan jalan, latihan yoga, latihan. Pak Putu, tentunya kejadian yang paling berkesan, paling besar adalah waktu stroke itu datang dalam kehidupan Pak Putu. Ya. Pak Putu, mungkin ini membuka luka lama, tapi mungkin Pak Putu bisa ceritakan waktu itu sedang di mana, kondisinya bagaimana? Waktu itu saya dari rumah mau ke Alam Sutra, masih nyetir sendiri. Nah waktu berangkat saya antar anak sama anak sekolah. Ya kebetulan waktu itu istri ikut juga. Nah sampai di tol saya kira saya kurang tidur atau apa gitu. Kemudian memang sebelumnya saya bergadang untuk menyelesaikan proyek pekerjaan buka bengkel di tol. Nah kemudian setelah itu nanti aja di rest area istirahat. Kemudian setelah masuk di rest area saya nggak bisa tidur, saya telepon teman, malah teman saya ngomong suaramu kok pelo. Saya konfirmasi ke istri terus. Memang suara saya pelo nggak? Saya tanya istri. Istri saya bilang iya. Kemudian kita putuskan untuk pulang aja gitu. Nggak jadi ke Alam Sutra nggak jadi. Okay. Nah terus pulang saya nyetir sendiri, masih nyetir. Aduh. Itu masih sama anak Pak? Enggak, anak sudah di sekolahnya. Anak sudah di sekolah. Iya. Okay. Nah pada saat balik ke rumah, saya baru ngeh kalau mau pandangan dua setelah sampai di Sumarekon. Nah sampai di Sumarekon itu pun gara-gara mobil itu menyentuh pohon. Untung bukan kayu keras ya. Jadi mobil nggak penyok-penyok lah. Atau saya nggak apa-apa. Nah kemudian saya perhatikan, waduh, kok mata saya juling gitu. Double penglihatannya ganda ya Pak? Ya, penglihatan jalan saya lihat ganda sama lagi. Kalau kabur satu saya ikutin maunya yang jelas. Ya. Ini dua-duanya jelas. Dua-duanya jelas. Ibarat lensa menyilang. Ya. Oke. Kembar jadinya. Sejak keluhan pertama yang Bapak rasakan itu sampai Bapak mendapatkan penanganan di rumah sakit, itu berapa lama Pak rentangnya? Nah itu saya lupa. Jadi Bapak nggak tahu kalau golden period stroke Nggak itu tahu, dari nggak pertama serangan
4,5 jam. Nggak tahu. Aduh, sayang sekali Pak ya. Nah, mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat pemirsa di rumah juga ya. Kalau stroke ada golden period pemirsa. Saat udah tahu terkerang stroke, pelok bicaranya, kelemahan sesisi tubuh, ada pusing berputar yang sangat berat, migrain, itu segera ke rumah sakit 4,5 jam. Apa titik terendah yang Pak Putu pernah alami selama mengalami stroke ini? Titik rendah semua diambil sama Tuhan tanpa permisi gitu. Semua diambil. Ya, lebih dalam lagi kan kehidupan. Sebenarnya mental kan ada di kehidupan. Nah itu diambil. Oke. Itu. Lalu siapa nih Pak? Orang yang paling berjasa? Istri. Istri. Bapak ada nggak sesuatu yang ingin disampaikan kepada istri Bapak? Dengan kondisi saya luar biasa. Saya yakin Pak Putu bersyukur Pak ya. Pak Putu tuh dapat satu malaikat yang masih mendampingi Pak Putu saat ini. Benar ya? Pak Putu tidak ditinggalkan Tuhan. Tuhan sayang sama Pak Putu. Pak Putu ada di Go Healthy hari ini karena dibawa sama Tuhan duduk di tempat ini. Ya betul. Betul Pak kan? Betul. Bapak bisa mendengar solusi, motivasi, jadi orang yang baru, sembuh, kerja lagi, lari lagi Pak. Iya. Betul. Benar ya Pak ya? Ya betul. Pak Putu nggak boleh menyerah. Kita semua sini dukung Pak Putu. Ya, terima kasih. Teman-teman, kita kasih semangat. Pak Putu, mohon maaf tapi boleh Bapak mungkin bangkit berdiri, mungkin jalan sedikit ke arah Mas Yohanes, supaya bisa dilihatkan bagian mana yang terasa kaku Pak, silakan. Oke, silakan kembali Pak. Ya. Oke, silakan kembali Pak. Jadi kanan Pak ya. Ya. Untuk kakinya sebelah kanan. Kanan. Baik, silakan duduk Pak. Nah ini yang menarik, bagian kaki kanan tadi yang terganggu, tapi kalau di atas bagian mana yang terganggu? Kiri. Nah. Coba diangkat Pak, sebelah kiri Pak. Yang kanan ya? Yang kanan tidak masalah. Jadi kalau kita lihat ini menyilang, Mas Yohanes, Mbak Anita. Ya, betul. Bahwa seseorang terkena stroke ini pasti ada faktor pemicunya. Iya. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan, sebelum dilakukan pengambilan gambar, hasil dari pemeriksaan Pak Putu, tekanan darahnya ini masih dikatakan tinggi ya Pak ya. 131/83. Ini diusahakan normalnya 120/80 Pak. Kemudian satu lagi adalah asam uratnya. Pak Putu asam uratnya 7,2 pada laki-laki, normalnya adalah di bawah 7. Dengan hasil pemeriksaan yang masih dikatakan tinggi ini, ada kemungkinan terjadi stroke berulang Pak. Gitu. Kalau misalkan ini semua tidak dikendalikan dengan cepat. Bapak tahu kan ya Pak, stroke bisa berulang. Ya, tahu. Dan kalau berulang, gejalanya lebih parah lagi. Oke, kalau begitu Pak Putu sudah pernah mendengar yang namanya teknologi laser? Pernah dikit. Pernah dikit? Iya. Yang Bapak dapatkan waktu itu informasinya seperti apa Pak? Untuk laser bagus untuk stroke itu aja. Itu aja. Oke, berarti Bapak punya harapan ya tentang teknologi laser ini. Mau lebih tahu lebih dalam ya Pak ya? Wow, mau banget. Pemirsa di rumah dan juga Pak Putu, teknologi laser ini sebenarnya sudah dikenal lama sekali di dunia kedokteran. Tapi biasanya itu adalah laser berintensitas tinggi, misalnya untuk memotong di ruang operasi, untuk kulit agar regenerasi dan itu kecantikan. Yang mau kita bahas di sini adalah laser berintensitas rendah, low level laser terapi, yang fungsinya untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Ini juga sebenarnya perpaduan dari ilmu kedokteran timur dan ilmu kedokteran barat. Mengapa? Karena saat dipakai di pergelangan tangan kiri, teknologi laser ini akan menstimulus titik-titik akupuntur yang ada di sana, yang merupakan ilmu kedokteran timur. Ada titik akupuntur HT untuk kesehatan jantung atau heart. Ada titik akupuntur PC atau perikardium sekitar jantung, dan LU atau lungs untuk kesehatan paru-paru.
dengan distimulus menggunakan teknologi laser dari kedokteran barat yang biasanya dengan jarum atau acupressure. Ini merupakan perpaduan ilmu kedokteran timur dan barat untuk membantu kesehatan jantung, sekitar jantung dan paru-paru. Pemirsa, saat dipakai di pergelangan tangan kiri, teknologi laser ini akan menyinari lapisan kulit kita sampailah di paling dalam, masuk ke pembuluh darah. Di sana teknologi laser akan menstimulus endotel atau dinding dalam pembuluh darah untuk menghasilkan zat yang namanya NO. Zat NO ini seiring usia dengan pola hidup yang tidak sehat, dengan radikal bebas di sekeliling kita, jumlahnya akan menurun seiring usia. Dengan teknologi laser, zat NO ini ditingkatkan kembali fungsinya dan membuat pembuluh darah menjadi lebih lentur, lebih elastis, dan lebih lebar. Akhirnya aliran darah di dalamnya berjalan lebih lancar ke organ-organ vital dan tensi darah atau tekanan darah bisa terkontrol. Artinya untuk Anda pemirsa yang punya tekanan darah tinggi, teknologi laser ini dipadukan dengan pola hidup yang sehat akan menurunkan tekanan darah Anda. Jadi pemirsa di rumah dan juga Pak Putu, pakailah teknologi laser sebagai pelengkap pilar pola hidup sehat kita untuk menjaga kualitas darah dan pembuluh darah Anda. Nah, dengan menggunakan teknologi laser, asam urat, kolesterol, gula darah ini akan diubah dengan mengaktifkan kompor energi dari sel tubuh kita yang disebut mitokondria. Jadi ketika mitokondria ini bekerja, mengambil gula darah, kolesterol, asam urat diubah menjadi energi. Sehingga asam urat, gula darah, kolesterol akan terkendali, energinya meningkat, dan resiko terjadinya sumbatan dapat berkurang. Jadi pemirsa di rumah, ayo hati-hati, stroke ini bisa menyerang siapa saja, kapan saja, usia berapapun. Oleh karena itu kendalikan faktor pemicunya, baik itu tensi, kolesterol, asam urat maupun gula darah yang tinggi. Caranya dengan merubah gaya hidup Anda, ikuti saran dari dokter dan tambahkan teknologi laser untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda. EquiLaser dari Gogomol adalah alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Manfaatnya sudah dirasakan begitu banyak orang dan waktunya Anda untuk merasakannya. Segera konsultasikan kondisi kesehatan Anda melalui nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda sekarang juga. Ayo silakan, dicatat atau difoto nomornya, pastikan sudah sesuai ya. Pastikan juga produk yang Anda dapatkan ini resmi dan bergaransi hanya ada di Gogomol. Perlu juga diingat, Gogomol tidak membuka cabang di kota yang lain. Harap waspada terhadap promo-promo yang mengatasnamakan Gogomol. Atau Anda juga bisa langsung mengunjungi cafe showroom Gogomol yang berlokasi di Alam Sutra, Kota Tangerang. Pemirsa, segera gunakan EquiLaser, atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang? Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan AcuLaser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat.
Ya pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kita bicara fakta, menarik nih pemirsa. Yaitu kelemahan stroke tidak hanya terjadi pada satu sisi. Mas Yones, ini yang tadi kita bicarakan ya. Biasanya di satu sisi saja, ini terjadi menyilang. Apa yang terjadi? Jadi pemirsa, kalau kita ngomongin masalah stroke, kebanyakan orang menganggap bahwa ketika seseorang itu punya keluhan stroke, maka kelemahannya pada satu sisi anggota gerak. Contohnya, sumbatannya di kanan, yang lemah adalah sebelah sisi kiri. Kemudian sumbatannya di kiri, yang lemah adalah sisi kanan. Tetapi ada suatu kondisi di mana sumbatan itu terjadi antara batas batang otak dengan otak kecil. Di mana di situ ini adalah tempat persilangan dari saraf. Jadi ketika ada sumbatan di situ, maka fungsi keduanya ini akan terganggu. Fungsi dari otak kecil adalah untuk mengatur gerakan. Jadi ketika otak kecil ini terganggu, maka akan terjadi gangguan koordinasi gerak atau sering disebut dengan ataksia. Kemudian ketika dari batang otaknya terganggu, maka akan terjadi gangguan pada bagian penglihatan. Penglihatannya bisa berganda, kemudian gerakan dari koordinasi gerak, kemudian bicara juga terganggu, motorik juga terganggu. Jadi yang terjadi pada Pak Putu, ini dampaknya adalah yang dirasakan gangguan pada kaki sebelah kanan dan tangan sebelah kiri. Itulah kenapa Anda perlu mengendalikan faktor pemicu terjadinya komplikasi seperti tensi, kolesterol, gula darah, asam urat dengan pola hidup sehat dan gunakan teknologi laser untuk membantu mengendalikan faktor tersebut. Bapak sehari-hari melakukan terapi seperti apa saja, Pak? Latihan mandiri sih sekarang. Latihan mandiri. Iya. Bagaimana latihan mandirinya Iya. Pak di rumah? Jalan juga Baik. ya. Berapa menit? Sehari 11.000 langkah. Wah, hebat. Berapa lama itu kira-kira? Pagi sekitar dari jam 7:30 sampai jam 10. Wah, 1,5 jam. Lumayan apa ya? Tuh. Sore dari jam 4 sampai jam 6. Jam 4 Setengah 6 lah. Ya, oh jadi tambah lagi, Ya. 3 jam berarti sehari. Ya. Bapak atlet katanya, olahraga Ya. saat terkerang stroke, olahraga rutin? Udah berhenti. Nah, itu Mas Edwin. Iya. Udah berapa lama Bapak berhenti? Lama. Nah, jadi Mungkin tahunan, setahun lebih. ini mesti jadi perhatian pemirsa di rumah. Orang yang dulunya rajin olahraga, tiba-tiba tidak olahraga, badannya ini lebih ringsek daripada yang dari dulu nggak pernah olahraga. Ya. Bukan berarti jadi nggak jadi olahraga ya pemirsa. Artinya dulu nih badannya kaya Pak, aliran darah lancar. Karena Bapak bergerak terus ya, kita kan makhluk bergerak. Begitu stop, nggak dapat aliran darah yang cukup, oksigen juga kurang. Sementara dulu metabolismenya tinggi sekali, begitu metabolisme menurun drastis sehingga Bapak nih menjadi itu tadi, iya darah jadi kental. Mana pola makan masih sama seperti dulu ya. Bapak sempat gemuk berarti? Ya. Ini udah jauh turun? Jauh. Berapa kilo dulu, Pak? 100 lebih. Waduh, lebih berat dari 100. Saat rajin olahraga berapa kilo? Saat rajin olahraga paling 75. Oke. Paling berat 75. paling berat Bapak 75. sebelumnya rokok Pak, merokok? Merokok ya. Kemudian pada saat kerja juga pasti tingkat stresnya tinggi ya? Ya, analisis spare part emang tinggi. Oke. Tidur juga kurang. Tidur kurang. Olahraga udah nggak pernah. Jarang. Makan gak dijaga lagi. Ya, dijaga. Aduh, Udah tapi ya komplit semua Mas akhirnya Edwin. terkena stroke ya. Pak, yang Bapak paling kangenin Pak saat ini apa? Sekarang saya bisa main bola yang paling saya kangenin. Mau main bola Iya. Pak, ya. Pak, kalau misalnya Bapak melihat penyakit stroke dan juga dengar tentang teknologi laser, ada nggak sesuatu yang Bapak ingin tanyakan mengenai teknologi ini? Mungkin Bapak sudah tahu dasarnya, tapi sesuatu yang Bapak masih penasaran. Ada nggak Pak? Kan titik akupuntur pakai laser. Itu sebenarnya yang menjadi pertanyaan saya. Oh, oke. Kenapa Pak? Apa yang bingung? Saya kan dulu pernah pressure akupuntur pernah. Pakai jarum, saya dulu nggak bisa ngomong. Kurang bisa lah. ngomong. Iya. Nah, kalau misalnya dengan laser ini apa seperti itu atau gimana? Iya Pak, ini sebenarnya yang distimulus titiknya sama yang ada di daerah sana. Ada titik yang tadi untuk kesehatan jantung, sekitar jantung dan paru-paru. Tapi stimulusnya menggunakan teknologi laser yang justru bisa menembus sampai pembuluh darah. Ya kalau aku pressure
jarum, dia menembus sampai ke ototnya, ke jalur energinya ya di titik akupuntur tersebut. Kalau ini sembari menembus titik akupuntur tadi, yang tentunya juga meningkatkan kesehatan jantung, sekitar jantung dan paru-paru, ini juga sampai ke pembuluh darah Pak, yang tadi meningkatkan produksi zat yang namanya NO, nitrate oxide. Nah ini yang meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Jadi bukan cuma titik akupunturnya untuk kesehatan organ, tapi juga darah dan pembuluh darah yang dari pergelangan tangan kiri ini ke seluruh tubuh juga Pak. Oh gitu. Untuk emosi Bapak bagaimana? Lebih sensitif nggak? Lebih sensitif. Bagaimana tuh Pak? Tapi pernah kalau saya sih biasa aja. Kalau orang menilai lebih sensitif. Kenapa? Lebih gampang marah? Katanya lebih gampang marah. Lebih gampang marah. Iya. Contohnya kenapa Pak? Kalau misalnya ngomong itu terlalu keras, kurang pengendalian diri ya. Istri sering dimarahin nggak Pak? Enggak sih. Enggak. Anak-anak? Anak-anak enggak. Enggak ya Pak ya? Ya. Semoga jangan ya Pak ya. Kasihan ya Pak ya. Iya Pak. Tapi tadi pergerakan Bapak kan belum maksimal. Iya betul. Bapak sudah latihan. Kira-kira Bapak memerlukan apa lagi nih Pak untuk pergerakan yang lebih baik? Apa sih yang sebenarnya Bapak harapkan dan butuhkan? Keseimbangan sebenarnya. Keseimbangan. Ya itu keseimbangan. Kalau sekarang kan saya belajar lari, belajar jalan. Kalau udah kadung jalan udah bagus. Tapi gitu. Kalau misalnya pagi 6.000 langkah gitu. Sudah masuk 5.000 itu udah mulai goleng. Oh gitu. Ya, jadi Pak Putu dan pemirsa, kalau kita ngomongin masalah pasien dengan stroke, itu kan yang bermasalah adalah di otak. Nah, dengan aliran darah yang tidak lancar, nanti Bapak gunakan teknologi laser yang di pergelangan tangan dengan yang intranasal. Nah, untuk dampak stroke-nya, baik itu pergerakan kaki maupun tangan, ini nanti dibantu dengan teknologi NMES. Nah, ini semua adalah satu kesatuan, Pak. Bisa digunakan bersamaan. Nah, dengan menggunakan NMES ini, nanti digunakan pada bagian yang terdampak. Contohnya pada bagian lengan, pada bagian paha, betis. Nah, NMES ini ketika digunakan akan memberikan stimulus ke otot dan saraf di otak. Supaya otot itu bisa tetap bergerak, Pak. Karena kan otot itu diciptakan untuk tetap bergerak, Pak. Ya, dulu kan Bapak rajin olahraga, itu kan ototnya selalu bergerak. Nah, pasca stroke seperti ini, otot juga harus tetap bergerak supaya pemulihan Bapak juga lebih optimal. Kemudian untuk penyokong tubuh supaya keseimbangan Bapak juga tidak terganggu, itu juga penting. Oleh karena itu, nanti Bapak Putu dan pemirsa ketika Anda pemulihan pasca stroke, gunakan teknologi laser secara rutin yang di pergelangan tangan, intranasal, dan NMES. Harapannya adalah pemulihan pasca stroke akan lebih optimal dan Anda bisa bergerak secara lebih aktif lagi sehingga nanti produktivitas akan meningkat. Jadi jangan tunggu nanti-nanti, kini saatnya Anda take action dengan menggunakan teknologi laser. Pak Putu, semangat, ayo kita kasih semangat. Kalau begitu saya mau tanya satu hal, jawab dengan lantang dan semangat. Siapa ya? Siap nggak mengupayakan dan menggunakan teknologi laser? Siap. Yes, itu semangatnya. Mantap Pak Putu. Pak Putu, terima kasih banyak sudah datang di sini ya Pak ya. Bapak sudah jadi motivasi bagi banyak pemirsa kami hari ini. Menjadi satu motivasi baru untuk bisa sembuh sebagai seorang stroker. Pak, kita doakan sehat selalu, diberkati Tuhan, salam untuk semua keluarga. Terima kasih Mbak Anita, terima kasih Mas Yohanes semua nasihatnya hari ini. Perlu diingat, produk Equilaser atau dokter laser yang resmi, asli, bermanfaat dan bergaransi hanya bisa Anda dapatkan di Gogomall. Gogomall adalah satu-satunya distributor resmi dari dokter laser atau Equilaser selama lebih dari 10 tahun. Gogomall juga telah tersertifikasi ISO 9001 dengan pelayanan berskala internasional. Dan juga Gogomall mendapatkan penghargaan Super Brand sebagai bukti kepercayaan konsumen Indonesia terhadap Gogomall. Perlu diingat pemirsa, Gogomall tidak membuka cabang di tempat lain. Harap waspada terhadap promo-promo yang mengatasnamakan Gogomall. Anda juga bisa mendapatkan produk Equilaser dengan mengunjungi cafe showroom Gogomall yang berlokasi di Alam Sutra, Kota Tangerang.
Pemirsa, usia tidak dapat kita prediksi, tetapi usia panjang dapat kita rencanakan. Kita harus berperan lebih aktif dalam merencanakan masa depan kita dengan membuat pilihan-pilihan bijak hari ini juga. Fokuslah pada apa yang bisa Anda kendalikan, seperti gaya hidup, pola makan, istirahat yang cukup, dan gunakan dokter laser atau equilaser. Jadi konsultasikan kesehatan Anda sekarang juga, karena ada solusi kesehatan untuk Anda bersama keluarga. Pemirsa, terima kasih telah menyaksikan Go Healthy pada episode hari ini, dan pastinya kami akan bertemu Anda pada episode yang selanjutnya. Salam sehat! Terkena stroke itu pecah pembuluh darah di otak kanan, maka yang lemah kiri. Hanya tensi yang tinggi, di angka 170. Perubahannya yaitu yang paling terasa adalah hanya bisa tidur nyenyak. Nah, untuk tensinya alhamdulillah turun dari 170 atau 100 di atas 140, sekarang 130. Untuk asam uratnya sudah 6. Terima kasih Aqualaser. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Aqualaser dan dokter laser hanya di GoGo Mall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.